Nah, ini kita akan bikin tabel untuk menampilkan data ya, untuk menampilkan data si member. Nah, muncul, hore, muncul. Jadi data ini sudah muncul sehingga kita sebagai admin Halo semuanya, ketemu lagi di channel Smart Internet People. Kita akan lanjutkan yang dulu sempat tertunda terkait dengan pengetahuan server pulsa, yaitu praktek langsung membuat aplikasi untuk keagenan server pulsa ya. Sorry banget karena satu dan lain hal saya sempat kepending yang ini dan beberapa sudah ada yang menanyakan juga baik di komentar maupun di DM langsung ke email. Jadi ini saya coba lanjutkan ya. Dan seperti biasa, ini akan saya buatkan dengan bahasa yang mudah-mudahan segampang mungkin, karena ini kan channel untuk orang yang awam yang pengen belajar dunia IT. Dan juga saya akan coba buatkan dengan sedetail mungkin atau sejelas mungkin dalam setiap stepnya. Jadi semoga Anda benar-benar paham gitu loh. Ya, kita langsung aja. Jadi kemarin tuh kita sudah bikin yang terakhir itu adalah videonya login dan logout ya untuk member. Nah, di video ini saya akan buatkan cara kita untuk memiliki halaman login admin. Jadi ini admin bukan membernya ya. Dan nanti kita bisa lihat data-data si member melalui halaman admin. Jadi nantinya kalau mau lihat data itu nggak perlu lagi harus lihat database langsung, cukup lewat halaman admin. Selanjutnya kita akan buat validasi atau aktivasi lah ibaratnya. Jadi semua member yang daftar di halaman daftar ini itu tentunya kan nggak semua kita approve. Nah nanti ada tuh caranya gimana kita approve member ini. Nanti yang bisa login itu hanya yang member yang sudah kita approve. Jadi yang belum di approve nggak bisa. Ya, kalau sempat kita akan lanjut ke situ. Kalau nggak sempat, yang model approval kita sambung lagi biar nggak kepanjangan videonya. Kalau kepanjangan nanti kalian lelah semua. Saya juga lelah, semua lelah. Oke, kita lanjut. Jadi gini. Sebelumnya, yang terakhir kan tampilannya seperti ini ya. Biar bagus, biar setidaknya ada desainnya sedikit. Jadi saya akan bikin satu tampilan yang mengambil dari template-nya Bootstrap. Supaya kita nggak ngetik-ngetik CSS-nya itu dari awal lagi. Jadi kita pakai Bootstrap. Kan ini udah terakhir pakai Bootstrap ya. Coba kita lihat source code-nya. Nah ini dia source code-nya. Jadi source code-nya ini kita sudah ada Bootstrap-nya di sini. Dan kita bisa, ini dia. Dan kita bisa tambahkan lagi komponen-komponen yang lainnya. Supaya setidaknya lebih rapi lah ya. Daripada cuma sekedar gini. Oke. Sekarang saya pengen bikin judul dulu nih. Kan ini username doang nih sama password nih, saya gedein ya. Nih, ini kan username doang sama password. Ya ada judul gitu loh di atasnya gitu kan, misalnya member login atau agen login gitu kan. Saya mau tambahkan. Kembali ke halaman index.php karena ini kan di halaman awal ya. Ini dia index.php-nya. Di sini ada username, di sini ada password. Ya, di sini ada username, di sini password. Oke, di atasnya, nah ini dia sebelum form, saya akan buatkan judul, title. Saya bikinnya H2 aja. Bang, apa sih H2 itu? H2 itu bagian dari heading ya, namanya heading kalau di HTML. Jadi heading itu ada dari H1 sampai H5 kalau nggak salah. H1 tuh by default dia paling besar, ukuran fontnya ya, ukuran hurufnya. H5 itu paling kecil. Tapi anyway, dengan CSS kita bisa ubah segalanya. H2 misalnya login agen judulnya. Nah, jangan lupa kita tutup lagi dengan H2. Ingat ya, huruf besar ini huruf kecil nggak masalah sih. Oke, kita coba save. Dan jangan lupa kita upload. Lalu kita lihat di sini. Nah, di sini ada kan login agen ya. Di bawahnya baru username dan password. Nah, tapi kan ini terlalu ke kiri ya. Harusnya kan di tengah ya, jangan ke kiri banget. Jadi gimana caranya? Caranya adalah saya akan bikin satu kelas, bukan bikin sih. Saya akan ambil satu kelas dari Bootstrap.
supaya otomatis bisa di tengah. Jadi kita nggak perlu ngetik lagi CSS dari Bootstrap aja. Caranya gimana? Caranya kita ke websitenya Bootstrap, getbootstrap.com. Nah ini dia halaman utamanya Get Bootstrap. Jadi di sini kita akan, nah ini dia, kita akan include via CDN, pilih yang ini ya. Ini maksudnya apa sih? Maksudnya begini, kita akan menginclude atau memasukkan file-file yang dibutuhkan untuk bisa menampilkan tampilan yang sudah distandarisasi oleh si Bootstrap. Kenapa? Supaya kita nggak perlu bikin lagi style atau CSS dari nol gitu kan, itu makan waktu kalau bikin CSS dari nol. Makanya kita ambil CSS yang sudah distandarisasi nih, berbagai layoutnya itu dari Bootstrap gitu. Caranya gimana? Caranya copy dulu ininya nih supaya bisa dikenali oleh si Bootstrapnya. Kita copy, kita klik aja yang paling kanan nih, copy to clipboard ke sini, ke source code kita. Ini kita timpa aja ya, nggak apa-apa, timpa aja. Lalu yang kan ada dua tuh, di bawahnya juga ada tuh tadi, mana ya? Nah ini kan satu, yang di bawah ini kan ada lagi nih. Ini adalah JS-nya, bener nggak sih? JS-nya nih, JavaScript-nya nih kalau nggak salah. Nah ini bener nih, bundle min.js. Kita copy juga, kita paste di sini di bawahnya. Oke. Nah, sekarang kita save halaman index.php kita, lalu kita coba upload lagi ke server kita. Kita coba lagi di website kita. Nah, memang belum ada perubahan apa-apa. Karena apa? Karena memang stylenya tuh belum ditulis ya. Sekarang kita coba tulis stylenya, seperti contohnya yang umum lah ya. Nah, di sini di sebelum login agen, saya akan bikin tag namanya div dengan kelas sama dengan container. Ikutin dulu aja, nanti saya terangin. Div kelas sama dengan row. Nah ini biar enak kita bikin. Sebenarnya di Visual Studio Code ini ada plugin buat supaya rapi ya. Div. Oke, ikutin dulu aja ya. Nah yang baru apa? Yang baru ini kan, ini sama ini kan penutupnya. Oke, maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah begini, div itu adalah satu tag untuk membuat satu area gitu loh. Jadi gini nih, saya terangin ya. Misalnya ini adalah halaman atau layar website ya. Nah kalau kita bikin div di atas, maka dia akan begini nih. Nih akan bikin, saya bikin yang ini deh, yang kuning ya. Saya bikin yang kuning, gimana caranya nih kuning? Oh ini dia. Nah dia akan bikin begini nih, div gitu, satu kotak. Kalau ditutup lagi ada tag penutup, lalu dibuka lagi dengan div lagi, ini akan begini gitu ya. Nah div itu gunanya buat apa? Buat mensegmen elemen nantinya supaya gampang. Contohnya adalah begini, kalau kita lihat, kalau misalnya kita suka lihat yang ini websitenya portal berita ya, gini kan layar kan. Nah biasanya kan ada logo di sini kan, logo. Lalu di sini biasanya ada banner iklan ya kan, banner iklan. Terus udah gitu di sini ada menu. Lalu di sini ada foto headline kan, foto headline. Lalu di sini ada tulisannya. Nah sebenarnya nih kalau saya kasih tahu, ini tuh terdiri dari banyak div. Ini div, ini div, ini div, ini div gitu kan, ini div gitu. Nah sebelum itu juga ada div lagi di sini, div besar, div kecil gitu loh. Saya bilangnya gitu. Jadi di div, dalam div itu ada div lagi. Jadi div gitu kan. Terus udah gitu nanti ada lagi div lagi di sininya. Seperti contoh yang di coding kita ini ya. Nah lalu kelas itu kayaknya kemarin udah ya kita bikin ya, udah saya jelasin ya di video sebelumnya. Kelas itu apa? Container. Maksudnya apa sih? Ini kok bisa namanya container? Ini adalah bawaan dari Bootstrap. Jadi kita nggak usah define lagi container tuh apa gitu, nggak usah. Berikut juga dengan div class row.
ini sudah bawaan juga dari Bootstrap. Maksudnya apa sih kalau row? Maksudnya adalah begini. Ini row itu adalah dia akan membuat baris baru. Jadi begini nih. Kalau ada div row lagi yang kedua, maka dia akan di sini div row yang keduanya gitu loh. Ini row. Ini row gitu. Mudeng ya. Mudah-mudahan mudeng ya. Oke, kita coba dulu aja, save. Terus kita upload. Ini kita masih pakai yang model tradisional ya, upload lewat FTP. Kalau udah nantinya udah terbiasa dengan project itu harusnya otomatis lah di pull ke GitHub seperti itu. Kita coba sekarang, kita refresh lagi. Tuh kan, dia kan begini kan, jadi nggak terlalu pinggir karena sudah ada kontainer sebenarnya. Jadi ada kotak gitu. Nah sekarang daftarnya di sini, kayaknya daftarnya di luar div ya, harusnya di dalam div nih, ada salah nih. Tuh kan bener kan, lihat daftar ini, saya gedein deh. Loh kok gede banget? Nah ini dia. Daftar ini itu harusnya ada di dalam sini, di dalam div nih, dalam sini. Jadi kita harus naikin ini ke sini. Nah gitu maksudnya. Jadi ini div, ini saya turunin dulu. Div ini sama penutupnya. Nah di dalam itu, itulah isi dari si website ini. Kita save dulu, kita ulang lagi, kita upload. Coba kita tes. Nah kan daftarnya sudah di sini sekarang, ikut ya, udah ngikut nih. Nah sekarang masih di pinggir ya. Kalau bagi saya kayaknya lebih enak di tengah ya daripada di pinggir. Yuk kita coba ketengahin semuanya. Caranya gimana? Caranya adalah kita tambahkan di div class ini row spasi tag center. Tag center ya, tag dash center. Kita save. Kita upload. Coba kita reload. Nah, kan di tengah nih, enak nih ya, setidaknya di tengah nih tuh. Kan tengah-tengah nih udah enak lah ya. Jadi kalau misalnya kita kita akses lewat handphone, nih saya kasih simulasinya akses lewat handphone. Misalnya kita pakai iPhone 12 Pro. Nah, seperti inilah kira-kira hasilnya. Ya. Jadi belum responsif ya, karena ada satu tag yang harus dimasukkan supaya dia responsif. Nantilah kita masukkan itu belakangan. Oke, kita balik lagi ke desktop ya, versi desktop. At least tidaknya lebih mending daripada yang kemarin-kemarin ya. Nah, sekarang adalah kita tugasnya untuk membuat yang tadi ya, membuat halaman admin. Jadi admin bisa login dan dia bisa melakukan apapun. Let's say misalnya melihat data member, lalu meng-approve member, atau bahkan menonaktifkan member ya, dan bisa melihat data deposit nantinya, bisa melihat transaksi deh dan sebagainya gitu. Caranya gimana? Caranya begini, saya jelaskan dulu konsepnya supaya basicnya itu ini, supaya basicnya nggak salah gitu ibaratnya. Sebenarnya ini nggak baku juga harus begini ya, cuman dari pengalaman saya ini sebaiknya begini kalau pakai bahasa pemrograman yang kayak PHP natif ini ya, kecuali kalau pakai Laravel atau pakai React itu udah ada lagi strukturnya sendiri. Nah misalnya kan kalau kita lihat di struktur filenya nih, kita bicara struktur file nih. Ini kan struktur filenya yang pertama ini root filenya kan. Nah di bawah sini ada yang namanya folder member, ya kan. Lalu berikutnya ada file-file yang biasa kan, index dan sebagainya lah ya. Ada login gitu kan, .php, index.php. Nah kalau di halaman admin sebaiknya ada juga nih folder sendiri. Jadi filenya itu nggak nyatu dengan yang lain, khusus file-filenya admin tuh di folder admin sendiri. Nah saran saya kalau menggunakan kayak gini yang langsung nembakin folder gini, jangan menggunakan folder yang bernama admin juga. Di sini misalnya admin. Jangan. Kenapa? Karena gini loh. Orang tuh suka ada yang iseng, misalnya nemu URL gini. Coba tes /admin gitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu. Ada nggak nih? Nggak ada. Terus kalau nggak administrator gitu. Jadi ada orang yang iseng-iseng kayak nembak coba-coba gitu loh, /ini admin / apa gitu kan.
Nah, sebaiknya kita ganti, jangan folder admin namanya. Foldernya apa terserah. Misalnya foldernya ayam gitu, folder ayam. Kan orang mungkin nggak akan ada yang duga ya, ada folder admin yang ada halaman admin, nama foldernya ayam gitu, nama URL-nya ayam gitu kan. Orang nggak akan nyangka gitu loh. Walaupun sebenarnya bisa-bisa aja sih untuk mengetahui folder-folder apa yang ada di satu website, tapi itu kan butuh skill yang lebih ya. Kalau misalnya nembak-nembak doang yang mau nyoba ya, ini akan sulit ketemu gitu. Jadi kita bikin aja satu mau apa? Jadi belibet gini sih ngomong. Satu folder di sini di rootnya namanya ayam. Klik kanan new folder ayam. Ya. Nah, ini udah ada ayam ya di sini ya. Nah, ayam ini karena ini adalah untuk login ya, login admin. Kan kita udah bikin login untuk member ya, yang di index ini, yang ini nih, which is yang halamannya kita buka. Copy aja, biar gampang. Copy ya, copy ini ke folder ayam. Bikin aja nama filenya, klik kanan new file, misalnya index-juga.php. Tag, kita paste, kita ganti namanya login admin misalnya. Ya. Ini yang daftar, ini yang page yang link daftar ini nggak usah kan, ini mah admin bukan member. Oke. Ganti juga ininya. Nanti dulu deh. Ini dulu aja kita save. Lalu kita lari ke FTP. Di sini kita coba reload ya, karena kan belum ada di sini nih. Kita coba reload nih, klik kanan, refresh. Nah, ada ayam di sini kan. Nah, ini kita upload, klik kanan upload. Sehingga di kolom kanan pasti ada ayam. Nih, ada ayam kan. Nah, sekarang kita coba ketik di sini IP kita /ayam. Tuh, muncul kan? Dan di sininya sudah login admin karena kita tadi kan ganti dengan login admin di sini gitu ya. Nah, satu lagi masalah nih. Masalahnya adalah lihat di sini kan ada link yang bootstrap tadi ya. Nah, berikut juga di halaman lainnya juga ada bootstrap tadi kan, di halaman yang ini yang member. Nah, bayangkan kalau kita nanti harus bikin 30 halaman, lalu 30 halaman itu kita insert satu-satu ini yang untuk bootstrap ini. Tiba-tiba misalnya dari bootstrapnya URL-nya berubah, lalu kita harus ubah sebanyak 30 halaman itu. Bisa sakit jiwa kita ya. Jadi caranya gimana biar praktis nih? Cukup ubah satu kali tapi ngefek ke semua halaman website kita. Caranya adalah begini. Kita bikin satu folder lagi di rootnya ya, di root kita ya. Namanya taruhlah include atau inc ya. Biasanya inc sih. Inc include ya, singkatan gitu lah, pendekan lah. Nah, inc ini kita bikin lagi file, klik kanan new file, namanya taruhlah bootstrap lah ya, bootstrap.php gitu ya. Nah, di bootstrap ini kita ini nih taruh yang ini nih, yang linknya bootstrap tadi yang dari getbootstrap.com tadi loh, yang ini nih ya kan. Ini kita hapus, lalu kita paste di sini. Oke. Jangan lupa ini kan yang aplikasi login agen. Nah, yang login adminnya juga ini kita hapus aja gitu. Kita hapus ya, oke. Yang bootstrapnya kita save. Oke. Nah, lalu yang index tadi ini kan udah dihapus. Otomatis kan kalau udah dihapus tampilannya jelek lagi dong, karena kan hilang bootstrapnya. Nah, caranya gimana buat manggil? Caranya adalah kita bikin begini. Kita tambahkan perintah PHP ini. Begini perintahnya. Jadi bracket buka ya, apa sih saya lupa lagi namanya bracket ya, tanda tanya PHP spasi gitu kan, include. Nah, include apa? Include misalnya ini kan foldernya ada di atas ya, jadi kan ini foldernya ini kan, ini foldernya yang ini. Lalu saya coba bikin ini deh, saya coba bikin
ini kan yang lagi dibuka filenya ya. Sedangkan yang bootstrap itu kan di sini ya, which is itu adalah ada di folder yang ini. Mudah nggak? Jadi untuk bisa mengakses file bootstrap ini, maka si index ini yang kita buka, yang kita lagi buka sekarang, itu kita harus menginclude juga nama foldernya ini ya. Oke, mudah ya. Jadi saya akan bikin nama foldernya begini, jangan lupa dikutip ya, inc/bootstrap. Nah begini ya, mudah nggak? Saya jelasin lagi sekali lagi ya, supaya kalian tuh mudeng gitu. Jadi tugasnya apa sih? Tugasnya adalah bahwa tag PHP ini itu untuk menginclude file yang ada di mana? Yang ada di folder inc ya, which is yang ini ya. Yang nama filenya itu apa? bootstrap.php, which is yang ini gitu loh. Supaya apa? Supaya isi dari halaman ini bisa tampil atau bisa diaktifkan di halaman ini gitu loh. Ya, mudeng ya. Nah, begitu juga dengan yang namanya di folder admin tadi. Nah, folder admin tadi ini kita save dulu ya, biar nggak salah. Di folder admin kan ini nih foldernya kan, ayam. Nah, di bawah folder ayam itu kan ada index.php ya. Sekarang kita buka nih, ini nih ayam, ya kan? Nah, di sini pun juga harus dimasukin PHP include tadi. Kita copy aja dari sini, pastekan ke sini di atas. Nah, tapi lihat struktur filenya dia kan berbeda dengan yang index PHP tadi kan. Kalau ayam kan ada di dalam folder lagi, sehingga si inc-nya itu nggak mungkin begini, karena dia harus step satu ke atas gini, step dulu satu, naik dulu satu. Jadi gimana? Jadi harusnya begini, titik-titik garis miring slash gitu. Jadi kalau foldernya di atas dari si file yang kita sedang buka, maka dia harus include-nya tuh harus ada ininya untuk naik satu step gitu. Kalau naik 2 step, dia akan begini 2 kali gitu ya. Benar ya? Oke, kita save juga. Kita kembali ke FTP dan kita coba refresh. Di sini sudah ada folder in, kita upload. Oke, jangan lupa yang ayamnya juga kita upload dan indeksnya juga kita upload. Mana indeksnya? Ini dia. Nah, harusnya nggak ada perubahan. Coba kita reload ya. Tuh, nggak ada perubahan kan? Begitu juga yang folder indeksnya. Nah, login again, nggak ada perubahan kan? Oke. Nah, untuk membuktikan bahwa kalau file yang tadi kita include, maka file yang mengincludekan file include itu, gimana sih ngomongnya? Gue jadi bingung gini. Jadi file yang kita ajak ya, ibaratnya kita ajak deh, bahasa gampangnya nih. File yang kita ajak itu, isi file yang diajak itu akan muncul atau akan teraktivasi gitu ya di file yang ngajak. Nah, buktinya gimana? Buktinya begini. Di bootstrap.php saya akan tambahkan misalnya heading 1 ya. Ini bootstrap gitu ya. Nah, harusnya bootstrap. Nah, harusnya tulisan ini bootstrap akan muncul di 2 file tadi karena kita sudah mengajak file ini ke 2 file tadi. Semoga mudeng ya. Ini makanya saya pelan-pelan gitu loh jelasinnya. Coba ya kita save ya. Terus kita cuma upload yang bootstrapnya doang nih, yang inc ini loh. Oke. inc kita upload. Oke, kita reload di sini. Tuh, lihat. Ini bootstrap, ini di login again ya. Sekarang saya akan coba di login si admin /ayam kan. Tuh, ini bootstrap juga gitu. Jadi ibarat kata kita nggak perlu nulis 2 kali tulisan ini bootstrap.
di setiap halaman. Cukup satu kali di satu halaman itulah yang diajak ke halaman lainnya gitu. Ya, mudeng ya, mudah-mudahan mudeng nih. Nah, udah gitu kita login admin, tentunya kita butuh apa? Butuh data loginnya, ya kan? Maka kita buka MySQL-nya, PHP MyAdmin-nya yang kemarin. Nah, ini dia database kita. Ini kan DB Pulsa kemarin kan. Nah, di sini kita baru bikin satu table ya, table agen namanya. Kita coba loading. Ini dia data yang kemarin kita input. Dari mana inputnya? Dari sini, dari halaman utama tadi. Ini nih, dari daftar terus gini kan. Nah, ini kan kita belum masukin bootstrapnya ya, jadi masih begini. Nah, sekarang ini juga satu tips ya buat kalian semua. Kalau misalnya bikin user yang berbeda, user admin dan user yang biasa. Maksudnya user biasa itu pihak luar lah. Kalau admin itu kan pihak dalam ya, pihak perusahaan ibaratnya ya. Kalau agen itu kan pihak luar. Nah, ada baiknya ini, tapi orang-orang beda-beda ya, setiap developer beda. Kalau saya membedakan. Misalnya ini kan table agen ya, table agen. Nah, itu untuk user luar lah, pihak luar lah. Kalau untuk pihak internal ada lagi, misalnya table user misalnya, gitu, table user. Nah, disinilah isinya admin. Nanti mungkin ada lagi isinya apa? CS, customer service gitu ya. Ada lagi finance gitu. User-usernya seperti itu. Kalau yang agen ya agen aja gitu loh. Agen 1, agen 2, agen 3 lah, banyak lah gitu kan. Gunanya apa dipisah? Gunanya adalah pertama, efisiensi table. Bukan table sih apa? Efisiensi datanya. Jadi gini, bayangin nanti kalau sudah punya ribuan ribuan agen. Nah, ribuan agen ribuan agen kalau nanti table adminnya juga ada di satu table dengan ini, maka dia akan load time-nya tuh akan lebih lambat sih. Nggak efisien lah intinya. Gimana ya jelasinnya? Nggak efisien lah. Jadi kalau udah banyak ribuan, nah itu di table user pada saat internal mau akses juga akan terimpact lah, walaupun nggak seberapa banyak gitu, tapi akan terimpact, nggak efisien. Yang kedua adalah kalau terjadi apa-apa dengan satu table ini, maka table user minimal aman gitu loh. Jangan sampai kalau disatuin semua, maka kalau ada apa-apa dengan user, semua nggak bisa akses, bahkan adminnya pun nggak bisa akses. Wah, celaka itu ya, jangan sampai begitu. Oke, table user ini kita perlu bikin, karena ini belum ada ya. Caranya gimana? Caranya sebenarnya kan mirip-mirip aja nih dengan table agen, struktur kolomnya ya. Cuma nanti yang telepon mungkin nggak usah, ya kan? Nah, kita copy aja ini strukturnya, jadi nggak usah bikin baru, nggak usah create new table. Cara kopinya gimana? Cara kopinya kalau di PHP admin adalah yang pertama, lihat ada di sini menu operation, klik. Nah, lalu di sini di bawah nih ada cari section namanya copy table ya. Di sini copy namanya apa? Table, ganti namanya table user gitu. Nah, apakah mau datanya juga? Nggak usah kan, karena kan kita bikin data baru. Kita kan cuma butuh struktur kolomnya doang. Jadi pilih di sini yang struktur only nih gitu kan. Database-nya kan DB Pulsa pasti kan gitu. Oke. Kita klik go. Nah, muncullah table user baru di sini. Oke. Nah, ini kan agen ID ya. Bukan user ID karena bawaan dari yang tadi kan. Kita ganti aja, klik struktur. Nah, agen ID-nya kita change di sini. Kita ganti di sini user ID misalnya. Udah. Ya, yang lainnya username, password, email, telepon nggak usah ya, kan internal ini kan, orang internal kok. Kita drop aja ini, nggak usah nih telepon, kita drop. Oke, udah kan? Nah, begitu. Nah, sekarang kita kan harus punya user default ya, admin ya. Caranya gimana? Nggak mungkin daftar lewat halaman depan ini kan, masa admin daftarnya lewat halaman depan gitu kan? Pasti kita
udah masukin nih data admin. Caranya adalah kita klik insert ini. Klik insert. Nah, di sini username-nya ini username email yang kita pakai ya, bukan username ya. Tapi enggak apa-apa deh, admin aja. Passwordnya, nah ini dia. Kita mau bikin password apa? Misalnya admin 123 gitu ya. Emailnya admin@email.com misalnya ya, gini. Oke, create date-nya sekarang lah. Nah, ingat untuk password kan kita pakai kemarin tuh kalau nggak salah MD5 ya, password enkripsi basic lah ya, itu kita pakai itu. Nah, supaya nanti si admin 123 ini tidak kelihatan tulisannya di sini admin 123 di display datanya, maka kita harus rubah ke MD5. Caranya gimana? Caranya adalah di sini di function ini untuk yang password ini, yang ini kita klik ini supaya ngerubah jadi MD5. Caranya klik ini, cari MD5. Mana dia? Kok hilang? Ah, ini dia MD5. Oke. Nah, ini dia MD5. Klik go. Nah, ini sudah sukses, satu row inserted ya. Nah, ini kita coba browse. Oke, ini dia passwordnya sudah mengacak. Jadi bukan lagi admin 123 tapi acak ya. Dan kita perlu rubah untuk halaman login adminnya. Sekarang kita rubah. Nah, di sini ini kan baru satu doang nih, index.php di folder ayam, folder admin ya. Kita perlu yang namanya login.php ya, atau orang bilang authentication gitu ya. Jadi kita bikin satu file lagi. Sebenarnya nggak usah bikin, kita cukup copy dari sini nih. Ini kan login.php ya. Nah, di video sebelumnya kan kita udah bikin ya untuk member. Sekarang kita bikin buat si admin. Copy aja semua nih, select all, copy. Lalu di folder ayam ini kita new file, bikin apa ya, out deh biar agak beda gitu loh. Jadi kalau nge-trace file tuh lebih gampang. Out.php ya, dari singkatan lah, authentication itu susah bener ngomong. Oke, kita paste di sini. Nah, kita ganti apa? Ini loh. Nah, kan kalau member table agent, kalau si siapa? Si admin table user. Jadi kita ganti aja table user, gitu kan? Oke. Echo-nya supaya kelihatan beda, saya akan tambahin kata-katanya ya, login admin gagal gitu. Nah, tentunya di sini kita bikin misalnya halaman welcome lah, welcome.php gitu ya. Halamannya belum ada sih, nggak apa-apa, kita bikin dulu aja pointingnya. Oke. Kita save, kembali ke FTP, kita cari yang folder ayam tadi supaya kita upload file outnya sama indexnya. Kan kita ganti di indexnya, jangan lupa kita ganti ya, mana di sini nih, ini jadi out dong ya kan, karena mengacu di sini, kita mengacu ke ini. Save, jangan lupa kita upload dua-duanya. Sekarang kita lihat, kita tes ya yang halaman adminnya ayam. Nah, ini dia, saya coba asal. Harusnya ada login admin gagal tadi ya. Tuh, lihat login admin gagal. Oke. Sekarang kita login yang sebenarnya. Admin tadi itu apa? Admin 123 ya. Kita klik login. Login admin masih gagal nih. Sebentar. Nah, sekarang kalau kayak gini, kita mau troubleshooting nih. Gimana sih caranya? Kenapa ini bisa gagal? Sekalian saya kasih tahu gimana cara troubleshooting, apakah query kita sudah sesuai atau sudah menampilkan data yang seharusnya atau enggak. Gimana caranya? Caranya adalah kita tampilkan, konsepnya adalah kita tampilkan query kita di layar, lalu kita di layar atau di konsol ya, lalu kita copy query itu dan pastekan ke PHP admin. Ada nggak datanya keluar gitu? Gimana caranya? Begini. Ini kan SQL ya, $SQL sama dengan select bintang from table user where bla 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 gitu ya. Nah, ininya yang kita akan akan ditampilkan. Caranya gimana? Di layar tampil. Caranya adalah begini. Echo perintah PHP ini. Echo
$SQL gitu loh. Echo ini jadi memerintahkan apa yang ada di sini tuh ditampilkan. Begitu. Echo ini boleh di sini di bawahnya, boleh di sini juga boleh gitu. Tapi biar gampang aja langsung di bawahnya dari $SQL ini gitu. Kita save, kita upload, kita reload. Nah ini dia nih kan, ini kan select bintang from table where admin and password ini. Nah kita select ini, kita pilih ya, kita sorot, kita Ctrl C copy, lalu kita ke PHP admin, kita bisa klik ini SQL ini, atau kita bisa klik yang ini edit inline ini ya, bebas yang mana aja. Nah ini dia, kita ganti ini, hapus, kita paste yang tadi. Ini dia. Bener nggak bahwa ini adalah salah? Coba kita kita go di sini. Nah ini ada nih ya, artinya ada sesuatu yang salah bukan di query gitu loh, tapi sesuatu yang salah di codingan kita. Coba kita cek lagi gitu loh. Jadi mempersempit masalah nih kayak gini. Nah masalahnya sudah ketemu nih sebenarnya. Masalahnya itu apa sih? Masalahnya adalah di pembacaan koneksi ke database-nya. Dia di mana adanya? Di file config ini. Di sini nih. Ya kan? Ingat kan? File config itu adanya di sini kan? Ya. Ini kan yang untuk terhubung ke database kan, informasi username, password, nama database-nya dan sebagainya. Oke? Nah, pada saat si file ini membaca include ini, dia tidak terbaca. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Tadi udah dijelasin kan? Kenapanya? Karena file ini adanya di dalam folder ini, sedangkan config.php ini adanya di atas atau di upstep dari file ini, sehingga dia harus loncat one step ke sini supaya bisa membaca ini. Artinya yang tadi itu yang kita bahas ini harusnya nggak bisa begini, tapi harus tambahkan begini gitu ya. Jadi dia tidak bisa membaca yang namanya database connection-nya gitu. Jadi harus begini. Oke, kita save, upload lagi. Kita coba lagi admin 1 2 3. Nah, kan udah sukses. Ini kan ke halaman welcome. Kan belum ada halamannya kan, tadi saya bilang nggak apa-apa, nanti kita bikin gitu kan. Nah, halaman welcome ini kita coba rencananya bikin tampilan data agen ya. Jadi kita halaman setelah login itu langsung tampil data agen gitu ya. Kita bikin dulu file welcome.php-nya. Tentunya di dalam folder ayam ini ya, karena kan ini buat si admin. Nah, ini kita akan bikin tabel untuk menampilkan data ya, untuk menampilkan data si member. By the way, ini kan sebenarnya seharusnya file-file yang ada di admin ini itu ada kayak semacam session checking gitu ya. Kalau dia bukan admin dia nggak boleh masuk. Harusnya begitu. Tapi nanti itu saya akan bikinkan ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Sekarang ini dulu, kita tampil dulu data member yang di video sebelumnya itu kita sudah daftarkan ya. Caranya adalah gini. Jangan lupa yang ini, yang include ini kita copy, yang bootstrap copy, oke. Nah, berikutnya jangan lupa juga include-kan yang ini, yang con-nya itu loh, config.php ya, config.php ya. Nah, berikutnya kita coba buat PHP nih untuk bisa menampilkan data. Ini yang sesimpel mungkin dulu ya. Kita bikin SQL sama dengan select bintang from table agent ya, table agent. Oke. Terus $hasil sama dengan, ini bener-bener yang basic dulu ya, sama dengan MySQL query
count $SQL. Oke. Lalu if MySQL in rows, ikutin dulu aja ya. Oke, saya jelasin ya. Yang pertama adalah di sini ya. Kita bikin perintah untuk menampilkan data dari tabel agen. Datanya apa? Sementara kita bintang aja jadi semua gitu. Lalu kita bikin untuk menangkap atau bukan menangkap, mengexecute si query-nya ini. Oke. Nah, yang berikutnya ini if MySQL in numbers $h sama dengan kosong tuh maksudnya apa? Ini adalah perintah kalau tidak ada data, alias kalau di sini tidak ada namanya data sama sekali alias kosong di table agen ini, maka di layar nanti di sini tampilkanlah tulisan tidak ada data. Else artinya datanya ada. Gitu. Oke, lanjut. Nah, data ini gampangnya sih bikin dalam bentuk format table ya, biar gampang. Table kelas. Ini table strip. Ini dari Bootstrap. Kok saya tahu? Karena sering dipakai, jadi hafal. Jadi kalau Anda sering pakai kelas-kelasnya Bootstrap, nanti hafal lah dengan sendirinya. Oh, ada container, ada row, ada text center, segala macam gitu. Nah, TR ini adalah untuk membuat baris baru di table ya. TD itu adalah kolom ya. Ada nama, email, telepon. Jadi ceritanya saya cuma mau tampilkan di layar itu username, ini nama ya harusnya. Email dan telepon aja. Passwordnya nggak perlu lah, ya kan? Ini tanggal dia daftar ya. Nanti dulu deh. Ini dulu aja, 3 dulu aja. Oke. Tutup untuk baris tabel yang baris row yang baru. Lalu dibukalah row yang berikutnya. Ini harusnya TH ya. Ini TH. Lalu berikutnya adalah perintah PHP lagi. Ingat selalu dibuka dengan ini untuk PHP. While. Jadi ini adalah bahasa baku ya di PHP ya. While row sama dengan ini bebas. Ini kita mau bikin misalnya hasilnya. Kalau ini dibikin hasilnya, maka di sini juga harus diganti dengan hasilnya gitu ya. Kadang-kadang saya juga bikin begini doang nih, singkat R gitu. Ya. Tuh. Wow, kan karena tadi di atas bilang ini datanya ada loh. Jadi tolong ditampilkan selama data itu masih ada. Mudah nggak? Jadi maksudnya selama data itu ada berapa? 3 ya. Ini ada 3. Nah, sampai data ketiga ini yang paling terakhir, tolong ditampilkan. Jadi perintah while itu, tolong tampilin terus data ini sampai terakhir gitu loh. Ya, ditutup dengan ini. Kenapa dengan ini ditutup? Terus kelihatan. Kenapa dengan ini ditutup? Karena ini dibuka. Ini adalah looping, ya. Ini adalah untuk loopingnya si while, loop. Jadi berulang terus. Selama data itu ada, selama data ini ada, maka dia akan ditampilkan di layar gitu, ya. Semoga mudeng ya. Nah, lalu kan dibikinlah di sini ini baris baru ya. Baris baru ini kolom yang tadi. Jadi kolom ini sesuai dengan kolom ini. Ini kan 3, ini 3. Nama tampilkanlah ini. Ingat kan echo itu untuk menampilkan kan. $R itu diambil dari yang ini, $R. Nah,
Username diambil dari yang ini. Nih. Email diambil dari yang ini. Begitu juga telepon. Oh, harus urut ya? Enggak juga. Bisa aja teleponnya di sini, boleh. Username-nya di bawah, boleh aja. Enggak masalah gitu ya. Ini cuman biar enak aja nampilinnya. Gitu. Nah, kok ada ini lagi? Bracket penutup, bahasa gampangnya. Kan ada ini di sini, ingat. Nih, else. Jadi harus ditutup dengan ini. Gitu. Oke? Udah? Coba ya kita save ya. Lalu kita upload. Kita reload, refresh. Nah, ini ada muncul welcome to PHP, kita upload. Oke, ini kan not found yang tadi kan. Sekarang kita reload browsernya. Oh, ini ayamnya kelebihan. Banyak banget ayamnya, satu aja. Nah, muncul. Hore. Muncul. Jadi data ini sudah muncul sehingga kita sebagai admin nggak perlu lagi harus lihat-lihat data langsung ke database, langsung ke PHP admin. Nggak perlu, cukup lewat nanti halaman admin ya. Ini kayaknya kelebihan deh, sebentar. Ini TR sih. TR, kita save. Kita upload lagi. Kita reload. Nah, ini kan. By the way, ini bootstrapnya kita hapus dulu ya. Ini kan tadi cuma contoh ya. Di file bootstrap nih, kita hapus. Oke. Lalu kita kembali ke folder yang bootstrapnya. Ini kita upload lagi supaya tulisan tadi tuh jadi annoying ya. Nah, balik lagi ke ayam folder admin kita. Oke. Ini kita kasih judul ya. Berapa ya? H2 deh. H2 data agen terkini. Ya. Save, jangan lupa di upload. Nah, data agen terkini. Oke, siap. Sudah muncul data agen terkini ya. Nah, ini ada nama, email, telepon, terus ada namanya ya ini. Dan karena ini tadi saya bilang saya ambil dari Bootstrap, maka tabelnya otomatis dia warnanya tuh selang-seling gitu loh, abu putih ini kan. Karena kelasnya saya ambil yang begini nih, table strip gitu ya. Oh ya, by the way, ini kan terlalu mepet ya. Kita bikin ini aja. Jangan lupa yang tadi loh, div class sama dengan container, lalu div class lagi sama dengan row gitu. Supaya enak aja ngelihatnya. Kenapa lari ke sini ya? Kita save. Kita upload lagi. Tuh kan lebih enak kan, nggak terlalu mepet gitu. Oke. Nah, sekarang sudah berhasil. Jadi sekarang Anda sudah bisa nih menampilkan data dari database ke layar browser. Harusnya Anda udah jago nih, udah bisa ya. Ini kayaknya udah cukup panjang ya. Jadi untuk yang cara membuat validasi atau approval ya, supaya agen itu bisa terdaftar dan menggunakan fasilitas hanya yang sudah ter-approve oleh admin. Nanti di video selanjutnya aja ya, soalnya juga kepanjangan, yang ada takutnya pada ngantuk dan lelah juga. Jadi ini sudah berhasil untuk membuat halaman admin dan menampilkan jadi nggak fokus, data agen. Nah, di video selanjutnya kita akan coba belajar bagaimana kita melakukan approval untuk agen tertentu, sehingga hanya agen itu yang bisa login dan yang bisa menggunakan fitur dari layanan kita ini ya. Semoga bisa menjelaskan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.